Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel aku Berkah Dapur Bunda, mini vlognya Bunda Deni. Ya teman-teman semuanya, apa kabar nih teman-teman yang masih menyaksikan video aku? Aku ucapkan terima kasih ya teman-teman onlineku. Aku doakan teman-teman diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, dan menjadi pribadi yang semakin pandai bersyukur. Amin. Mungkin juga teman-teman online yang baru pertama menyaksikan video aku ini, salam kenal online dengan channel aku Berkah Dapur Bunda. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar nanti pas aku upload video-video terbaru, teman-teman bisa ikut menyaksikan video-video terbaru aku. Ya teman-teman semuanya, ini aku ceritanya di video kali ini tuh alhamdulillah banget. Jadi minggu-minggu yang lalu gitu ya teman-teman, ini sebetulnya sudah video agak lama gitu. Jadi ini aku ambilnya itu waktu libur panjang akhir tahun sama tahun baru gitu teman-teman semuanya. Cuman memang belum sempet apa ya upload-upload gitulah teman-teman. Ya teman-teman, kira-kira kemarin waktu liburan panjang pas akhir tahun sama tahun baru tuh teman-teman ngapain aja? Kalau aku tuh cuman apa ya teman-teman, alhamdulillah ya bisa kumpul-kumpul dengan keluarga gitu ya teman-teman, bisa silaturahmi. Jadi memang agendanya itu banyak, hari libur itu memang agendanya banyak silaturahmi gitu ke rumah saudara-saudara dari ibu mertua, kemudian juga silaturahmi ke rumah saudara-saudara dari ibu aku gitu ya, ke rumah Pak D, ke rumah Bude gitu. Pokoknya agendanya banyak ke acara silaturahmi gitu teman-teman. Nah, ini tadi ceritanya teman-teman, aku kebetulan lagi di Kabupaten Sragen gitu. Terus aku itu ceritanya mau ajak keponakan-keponakan aku yang dari Boyolali sama ibu mertua aku, kita mau jalan-jalan ke museum di Sangiran teman-teman semuanya. Sangiran itu ada di Kecamatan Kalijambe di Kabupaten Sragen. Itu ada museum manusia purba, itu namanya Sangiran. Cuman nggak taunya pas sampai sana itu lagi tutup gitu teman-teman. Jadi kita nggak sempet ngecek melalui map gitu ya, kita langsung menuju ke sana. Pas sampai lokasi ternyata lagi ditutup gitu karena ada penebangan pohon-pohon besar di area wisata gitu teman-teman semuanya. Nah, biar anak-anak enggak kecewa gitu ya, jadi kita ajak mampir di warung soto Pak Babin. Ini lagi viral gitu teman-teman, di ke daerah Gemolong Sragen ini tuh lagi viral gitu. Jadi ini sotonya, warungnya sederhana banget ya teman-teman, cuman lokasinya memang ada di persawahan seperti ini. Jadi apa ya, masih bisa menikmati suasana asri. Terus kebetulan memang lokasinya ada di daerah yang enggak rame gitu, jadi suasananya cenderung tenang, sejuk gitu teman-teman semuanya. Boleh teman-teman kalau ke kawasan Gemolong bisa searching, itu ada soto Pak Babin yang sekarang lagi viral. Nah teman-teman, jadi karena tadi sudah makan soto terus kita bingung agendanya kita jadi mau kemana gitu ya. Suasana juga, kondisi cuacanya masih sering hujan-hujan gitu. Daripada kita perginya jauh-jauh, macet juga gitu. Akhirnya kita putuskan, ya sudah, kita jalan-jalan ke Taman Kota Gemolong teman-teman. Jadi lokasinya cukup dekat dengan tempat tinggal dari keluarga aku gitu. Jadi kita jalan-jalan ke Taman Kota Gemolong. Ya anak-anak sih sudah sering kesini ya teman-teman. Awalnya mereka juga komplain gitu ya, kesini lagi gitu. Tapi akhirnya karena dijelasin memang cuacanya sedang sering hujan gitu. Kebetulan waktu itu juga agak-agak mendung gitu. Jadi mereka setuju untuk kita mainnya yang deket-deket aja di Taman Kota Gemolong. Nah, pas mereka datang ke sini gitu ya, pastinya mereka yang dituju itu langsung tempat-tempat
mainan teman-teman semuanya. Biasanya kami lokasinya nggak berada di pojok sebelah sini, ada lokasi-lokasi yang lain, itu ada mobil remote, ada motor trail, kemudian ada motor-motoran remote, kemudian ada sepeda listrik gitu ya. Cuman karena ini parkirnya di tempat berbeda, jadi kita berada di lokasi yang cukup ada di sebelah pojok gitu teman-teman. Tapi anakku terlihat senang gitu ya, karena dia kumpul sama saudara gitu, dan dia memang senang banget kalau diajak jalan-jalan rame-rame itu senang gitu. Apalagi kalau sudah ketemu sama saudara-saudaranya, aku lihat tuh anakku tuh cenderung happy, cenderung menikmati gitu, berbaurnya cepet gitu. Nah pas waktu ini dia juga kelihatan senang banget, dan mainan di sini itu biayanya cenderung murah teman-teman semuanya. Jadi kalau nggak salah itu 10.000 boleh main beberapa mainan yang ada di situ gitu teman-teman. Jadi low budget juga gitu ya. Tapi intinya memang anak-anak itu mereka ada suasana yang baru gitu, karena hari-harinya mungkin ya memang di rumah gitu ya. Maksudnya aktivitasnya, rutinitasnya kurang lebih sama. Jadi selagi ada waktu luang seperti ini dan kita bisa kumpul bareng, bisa jalan-jalan bareng yang dekat-dekat, kita ajak untuk mereka juga ganti suasana, mereka juga ada hal-hal baru yang dieksplor gitu ya, karena anak-anak pasti juga punya rasa kejenuhan juga gitu. Nah ini salah satu cara untuk mengisi tangki-tangki cinta kepada anak gitu. Memang nggak harus jalan-jalan ya teman-teman, tapi kalau memang ada waktu yang bisa quality time bareng keluarga besar, salah satunya adalah membuat anak-anak mengenal keluarga besarnya gitu ya. Jadi mereka tahu, oh ini yang namanya persaudaraan, oh harus menjaga keharmonisan dalam persaudaraan, menjaga silaturahmi gitu ya, biar mereka juga mengenal saudara-saudara jauh mereka. Nah teman-teman semuanya, ini salah satu permainan yang disenengin sama anak aku yang cowok ya teman-teman. Jadi dia itu kalau kesini pasti salah satu yang dicari selain naik motor trail, pasti dia mainan tembak-tembakan ini teman-teman. Ini anak aku yang cewek sama keponakan aku juga coba-coba untuk menembak gitu ya di poin-poin tengah gitu. Tapi memang nggak segampang kita membayangkan. Tapi apapun itu mereka berusaha dan mereka terlihat senang, mereka saling bertanya gitu ya, gimana caranya gitu. Kalau anak aku yang cowok sudah cukup sering, jadi sudah cukup ngerti gimana caranya ngepasin untuk nembak-nembak itu, sedangkan adiknya dan kakak keponakannya ini masih baru, jadi baru belajar, jadi mereka bisa saling tanya, akhirnya kan terjalin juga komunikasi gitu ya teman-teman. Aku jadi ngalor ngidur ceritanya malah tentang anak ya teman-teman, biasanya tentang aktivitas kerumah tanggaan, tapi memang pada waktu itu kita banyak agenda silaturahmi, jadi aku mau bercerita juga tentang aktivitas sebagai seorang ibu gitu yang ngajak anaknya jalan-jalan tipis-tipis gitu ya teman-teman semuanya. Waktu itu pas kita main, awalnya mendung, kemudian terlihat panas ya teman-teman, dan tiba-tiba ini hujan itu datangnya nggak pakai salam, langsung deres gitu teman-teman. Dan ini terlihat si bapak itu langsung bergegas gitu ya, angkat-angkat gitu. Terus anakku tuh masih perlu dirayu-rayu, padahal itu sebetulnya hujan sudah turun teman-teman. Nah waktu ngelihat bapak-bapak beres-beres barang dagangannya gitu ya, yang melukis gitu ya, kalau kita lihat tuh kayaknya enak ya, dia tinggal duduk kemudian jejer-jejerin mainan, terus banyak anak kecil tertarik. Ternyata prosesnya tuh nggak gampang ya teman-teman. Tiba-tiba hujan, mereka harus bergegas cepat menyelamatkan dagangannya, terus tiba-tiba harus terang lagi gitu ya. Seperti itulah kurang lebih, memang kita kalau melihat orang lain mencari rezeki tampaknya enak gitu ya, sama barangkali orang lain melihat kita dalam mencari rezeki itu tampaknya juga nikmat. Dan apapun itu sebetulnya kita masing-masing memiliki kenikmatan-kenikmatan yang sudah dititipkan Allah kepada kita, dan itu layak banget dan harus banget kita syukuri ya teman-teman semuanya. Agenda malamnya ini
Aku sama keluarga dari suami aku ya di rumah ibu mertua aku, kita mau makan bersama. Ini ceritanya kita naik travelnya kakak ipar aku gitu ya. Jadi sekeluarga itu masuk semua, ada anak, mantu, cucu itu masuk semua teman-teman semuanya. Dan kita mau makan bersama gitu. Kebetulan kan memang libur semuanya bisa ngumpul, jadi kita manfaatkan betul itu untuk kita saling menjalin silaturahmi. Dan ini lokasinya pun juga tidak jauh dari rumah ya teman-teman, jadi kita ceritanya nggak piknik jauh-jauh temang, tapi memang lebih pada kita kumpul kumpul tipis-tipis gitulah teman-teman semuanya. Nah ini kita sudah sampai di salah satu lokasi tempat makan itu di kawasan Kacangan Boyolali, Andong Boyolali gitu teman-teman. Ini tempat makannya masih relatif baru, dekat jalan raya gitu ya. Dan tempatnya cenderung sejuk gitu. Angin itu rasanya tuh kencang banget ya teman-teman, karena kanan kiri belakang itu masih persawahan gitu, jadi anginnya cukup kencang seperti itu teman-teman pada waktu itu. Dan alhamdulillah cuacanya terang, tapi memang anginnya luar biasa menurut aku gitu. Dan di tempat ini lokasinya menurutku lumayan nyaman untuk anak-anak gitu ya, karena ada perkebunan kecil juga gitu di samping sebelah kanan ini, ada gazebo-gazebo juga, terus ada kelinci-kelinci juga, ada kolam renang kecil juga gitu ya teman-teman. Kalau siang pasti kelihatan jauh lebih menarik bagi anak-anak untuk kasih makan kelinci, main ayunan dan lain-lain. Nah itu di bawah jembatan itu ada kolam renang kecil gitu. Memang kita pesan yang tempat ini biar ini kita bisa kumpul-kumpul dan anak-anak itu bisa bebas, kita mengawasinya juga jauh lebih gampang gitu teman-teman semuanya. Sudah hampir selesai nih video aku, alhamdulillah kita bisa saling menjalin silaturahmi dengan keluarga besar. Semoga semuanya diberikan kesehatan, umur panjang dan kesuksesan, amin. Sampai ketemu di video aku selanjutnya teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.